Salam kemenangan, tema kita berakhir bahagia. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang dalam. Ayub 42 ayat yang kedua. Saudara-saudari yang terkasih, tentu pernah mendengar kata happy ending yang berarti berakhir bahagia. Tentu ini dambaan kita semua, bukan? Hidup ini adalah suatu perjalanan. Ada yang berawal dengan sangat manis, indah, menyenangkan, tetapi sayang berakhir dengan tangis dan air mata penyesalan. Sebaliknya, ada yang awalnya susah, berat, penuh perjuangan, tetapi akhirnya happy ending, berakhir dengan bahagia dan sukacita. Di era digital ini, kita dibanjiri dengan kisah sukses dari para influencer yang viral dalam semalam hingga pengusaha muda yang meraih miliaran dalam waktu yang singkat. Semuanya tampak seperti akhir yang bahagia, yang mudah diraih. Tetapi, apakah semuanya itu bisa happy ending? Ternyata banyak yang tidak. Pertanyaannya, apakah happy ending yang kita dapatkan benar-benar membawa kebahagiaan sejati? Banyak orang berpikir bahwa akhir bahagia berarti sukses secara finansial. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa happy ending sesungguhnya ialah kehidupan yang berjalan sesuai dengan rencana Tuhan dan dapat mencapai apa yang Tuhan targetkan dalam hidup kita. Berikut ini adalah 3 kunci menuju hidup yang happy ending sejati. Yang pertama, jangan menilai akhir suatu proses di tengah perjalanan. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah muncul dalam hati manusia, semuanya telah disediakan Allah untuk mereka yang mencintai Dia. Jika hari ini hidupmu terasa berat, sadarilah itu belum akhir dari segalanya. Teruslah beriman dan berpengharapan pada Tuhan, karena semua pasti indah pada waktunya. Yang kedua, tetap berjalan dalam iman dan bukan perasaan. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yesus juga mengalami penderitaan yang luar biasa, disalib, dihina, ditinggalkan. Dunia berpikir itu adalah ending yang tragis, tapi hari ketiga Yesus bangkit. Dunia melihat salib sebagai kegagalan, tapi Tuhan dan kita melihatnya sebagai tanda kemenangan. Kalau Yesus bisa bangkit dari kubur, berarti hidupmu juga bisa bangkit dari keterpurukan. Yang ketiga, jangan mengejar apa yang sementara, tapi fokuslah pada yang kekal. Firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dia berkata, happy ending itu jika sudah mencapai puncak materialisme. Tapi Tuhan Yesus berkata, happy ending itu jika kamu tinggal dalam aku hingga langkah terakhir hidup. Dunia bilang, hidupmu sudah tamat. Tetapi Tuhan Yesus bilang, aku baru mau mulai dan berkarya untuk melakukan perkara yang besar lewat dirimu. Jadi jangan khawatir, Tuhan sedang menulis kisah happy endingmu. Mungkin sekarang hidupmu masih terasa berat, tapi percayalah, Tuhan tidak pernah merencanakan kegagalan untuk anak-anaknya. Dia sudah menyiapkan rencana yang penuh harapan dan masa depan yang indah bagimu. Ingat, selama Tuhan yang jadi pengarang cerita hidupmu, endingmu pasti luar biasa, maka percayakan itu padanya. Selamat menjalani hidup yang baru di dalam Tuhan. Jika renungan ini menyentuh hatimu, bagikan kepada orang lain yang mungkin membutuhkan pertolongan. Demikian Tuhan berkati. Salam.